Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammadi wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Sapari, Imam Sapari selaku Ketua Majelis Tabligh Pengurus Daerah Muhammadiyah Surabaya beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Hakim, Ketua Cabang Muhammadiyah Karangpilang beserta rombongan. Yang kami hormati Bapak Syamsuddin, Ketua Pengurus Ranting Muhammadiyah Kedurus. Yang kami hormati jajaran KPU Masjid Nusari Indah dan Masjid Ad-Dawah atau panitia pembelian, dan seluruh hadirin yang dirahmati Allah. Pertama dan yang paling utama tentunya sekali lagi kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ridhonya segala nikmat yang telah beliau berikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini beberapa detik yang lalu kita saksikan, kita alami bersama sejarah yang sangat sakral, yaitu pelantikan Ketua Takmir Masjid Nusari Indah dan Masjid Dakwah kemarin. Ini merupakan amanah yang tidak ringan bagi kami berdua. Oleh karenanya kami tentunya tidak henti-hentinya untuk minta bimbingan kepada jajaran Majelis Tabligh, kemudian PCM dan PRM serta seluruh jamaah sekalian. Sehebat-hebatnya Ketua Takmir Ad-Dawah ataupun Masjid Nusari Indah, tanpa dukungan dari Bapak Ibu sekalian tidak ada apa-apanya. Oleh karenanya kami berharap sinergisitas kerjasama yang solid agar tugas-tugas kami ke depan lebih baik dan lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Bapak Ibu sekalian, kami sudah dilantik untuk pengurus yang berikutnya, namun belum dilepas pengurus yang lama. Kami boleh ya melepaskan diri ya, Pak Imam Sapari. Kami melepaskan diri yang lama boleh sebentar ya, ya, untuk menyampaikan tali asih secara resmi. Mungkin nanti ada panitia mungkin makan kambing ya, Idul Adha nanti ya bersama. Tapi karena malam ini disaksikan oleh kita semua dan yakin Allah dan malaikat menyaksikan kita semua, kami akan menyampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi, dedikasi, loyalitas yang tertinggi kepada seluruh jajaran takmir dan jamaah Masjid Nusari Indah khususnya dan Masjid Ad-Dawah pada khususnya pula. Karena tempatnya di Masjid Nusari Indah, kami menyampaikan penghargaan yang tinggi-tingginya bahwa Masjid Nusari Indah mendapat kehormatan untuk dipakai atau tempat untuk pelantikan malam ini. Sebelum lupa, kami akan menyampaikan tali asih kepada perwakilan dari takmir yang lama atas dedikasi dan loyalitasnya, sehingga pelan tapi pasti, gitu, sersan mustajab, serius santai tapi mesti bertanggung jawab. Sehingga dari dulu kita saksikan masjid kita seperti apa, dan sekarang masjid kita saksikan seperti ini. Itu berkat kerja sama semua pihak, ya. Dan saya pernah ditanya jamaah, enak ya jadi ketua takmir Masjid Nusari Indah? Semua sudah jalan, ya. Makanya enak. Kenapa Anda tidak mau jadi ketua takmir? Harusnya mau. Oleh karenanya kepada yang kami sebut ini, mohon tampil ke depan untuk mewakili menyampaikan tali asih semacam piagam rewet kepada kinerja Bapak sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi kenangan yang tidak dapat dilupakan. Seperti biasa pada akhir jabatan kami selalu memberi tali asih kepada seluruh jajaran takmir. Yang pertama kami panggil Bapak Bagiuddin. Beliau adalah wakil ketua takmir periode kemarin. Yang kedua adalah Bapak Mulyono, mohon tampil ke depan. Dan yang ketiga
Bapak Abdullah, mohon tampil ke depan. Ini hanya simulasi apa namanya? Simbolis, maaf. Nanti semua takmir dapat. Tamu nanti juga dapat, tapi bukan piagam. Yang hadir dari pimpinan nanti akan dapat, tapi bukan piagam, tapi souvenir aja nanti ya. Mohon diterima, jangan dinilai harganya, tapi nilai hubungan emosional kita. Bapak-bapak sudah bekerja dengan kita semua, kerjasama sehingga mewujudkan Masjid Nusa Indah yang lebih makmur dan lebih makmur. Bapak Yudin, kepada Pak Mulyono dan Pak Dola, mohon dibuka nanti singanya. Ya. Ini harganya murah tapi mudah-mudahan bermanfaat. Mohon dibuka. Takmir yang lain nanti dapat, termasuk tamu yang di depan nanti dapat ini. Ya. Oke, terima kasih. Oke, ya. Terima kasih. Itu sebagai perwakilan. Nanti takmir yang lain menyusul perwakilan oleh Pak Warto nanti yang menyampaikan. Kemudian tentunya berikutnya adalah amanah yang tidak ringan lagi, bahwa kami mencanangkan dulu itu periode pertama di MBS ini adalah pondasi periode pertama, kemudian kedua itu sudah mulai bangunan, kemudian yang ketiga itu sudah atap, kemudian mestinya terakhir periode ini adalah sebagai tinggal landas. Namun demikian, karena program kami ini belum selesai, mohon dukungannya Bapak Ibu sekalian, semua sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Mari kita tetap semangat untuk selesaikan tugas-tugas kita. Walaupun tujuan kita adalah memakmurkan masjid itu sampai kapan, tidak terbatas. Visi kami adalah terwujudnya Masjid Nusa Indah yang makmur dengan membangun masyarakat yang Islam yang sebenarnya. Kapan terwujudnya? Relatif. Itulah menjadi visi kami untuk tetap sebagai penyemangat, visi itu sebagai impian yang harus kita raih sampai sejauh setinggi-tingginya mungkin. Bapak sekalian, tentunya khususnya kami dari Masjid Nusa Indah, kami masih punya tugas yang berat, terutama pengembangan ini. Kita sudah sekian persen. Kita lihat nanti bapak-bapak bisa melihat di depan masih punya tanggungan, istilahnya itu W12 dan W13. Mohon doanya, supportnya, dukungannya. Mari kita sengkut bersama-sama. Terima kasih kepada PJM yang selama ini telah membantu finansial dipinjami. Mudah-mudahan nanti mendapat keringanan-keringanan dari PJM dan bantuan-bantuan yang lain. Saya kira itu yang paling penting. Program kerja nanti kita bersama-sama, ya. Yang sudah baik kita perbaiki, yang belum baik kita perbaiki, yang sudah baik kita tingkatkan. Saya kira demikian. Saya tidak bisa bekerja sendiri tanpa Bapak Ibu sekalian. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Takmir yang sudah dilantik, Pak Abang dan Pak Dayat, yang kami hormati jamaah Masjid Nusa Indah dan jamaah. Ada satu yang kelihatan dari sejak waktu, dan PRN beberapanya belum kelihatan, padahal sudah diundang. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang kami hormati, malam ini sudah terlaksana pemilihan sekaligus pelantikan ketua takmir yang sudah habis masa baktinya. Untuk Masjid Nusa Indah memang sudah habis masa baktinya. Tanggal 18
misalnya masih lama, ya SK-nya diperpanjang sampai terpilih. Kalau bisa langsung ya alhamdulillah. Ternyata milih langsung fit and proper test, kemudian tidak lama hasilnya bisa kita saksikan tadi. Dan untuk izin dakwah ini meneruskan ketua takmir yang mundur, yang berdiri karena mencalonkan menjadi calon pimpinan cabang Muhammadiyah Tangerang yang nanti tanggal 18 Juni akan musyawarah cabang. Bapak Ibu yang hormati, jadi seandainya nanti ada kekeliruan di SK-nya, mungkin keliru tahunnya, nanti akan dibetulkan, akan dicek, akan dibetulkan. Tapi yang jelas usia dakwah memang meneruskan. Jadi kalau nggak salah Pak Rohim sudah 2 tahun Pak Rohimnya, berarti kan kurang 2 tahun lagi, nanti pas ya 23, 24 ya. Nanti itu tahun 2024 maka akan pemilihan ulang yang baru karena masa proses habis. Bapak Ibu, ini tugas ini memang tidak ringan. Walaupun takmir masjid itu ternyata tugasnya tidak ringan. Apalagi di Gunung Sari Indah yang punya tugas menyelesaikan pembangunan, tidak gampang. Karena ini masjid Muhammadiyah, baik masjid Gunung Sari Indah maupun masjid dakwah, maka kemudian kita harus menjaga marwah Muhammadiyah, menjaga roh Muhammadiyah. Siapapun boleh menyumbang untuk kepentingan Muhammadiyah, siapapun boleh beraktivitas di masjid Muhammadiyah. Namun aktivitas atau tata cara yang sudah diamanatkan oleh Muhammadiyah itu yang kita gunakan, karena Muhammadiyah punya ahlinya sendiri, sudah ada ahlinya sendiri menata mulai yang hal-hal yang khusus, yang ibadah makhluk sampai yang umum, itu semuanya sudah ada. Dan alhamdulillah sejak zaman dulu memang Muhammadiyah sudah terbiasa untuk menata itu, sehingga pada saat di bawah ini masjid, takmir masjid itu adalah ujung tombak Muhammadiyah di masyarakat. Jadi pelaksanaan kebijakan Muhammadiyah yang paling ujung itu ya diantaranya lagi di masjid ini, baru nanti dirantik sebagai kebijakannya. Maka kita berharap Bapak Ibu, Bapak-bapak yang sudah bersedia membantu Muhammadiyah, mudah-mudahan amal panjenengan semua, terutama perjuangan luar biasa untuk menyelesaikan pengembangan masjid ini betul-betul mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat balasan yang setimpal. Amin. Mungkin itu Bapak Ibu sambutan dari kami. Yang jelas tugas ini adalah tugas bersama. Nanti Pak Dayat akan menyusun komposisi ulang kepengurusan takmir, monggo nanti silahkan, kemudian itu di komposisi yang baru nanti bisa di-SK-kan sendiri, termasuk nanti Pak Artono dipersilahkan untuk menyusun komposisi takmir yang jelas, tentunya karena di Kematen itu dakwah itu adalah masjid perguruan, maka harus melibatkan ke sekarang tinggal 2 sekolah ya. Jadi SD, tinggal 3 sekolah, SD, SMP, dan SMA, tetap melibatkan 3 unsur dari sekolah, karena memang itu untuk kepentingan kita bersama. Jadi tidak mungkin Pak Dayat dan Pak Artono ini bisa berjalan sendiri tanpa dibantu oleh bapak-bapak yang lain. Kegiatannya, kemudian programnya ya. Jadi memang ini sesuatu yang lumrah, tapi kalau tidak serius dijalankan ya tidak bisa jalan. Seandainya kemudian kita siap, kita sudah menyatakan dari siap, maka insya Allah kita akan
lebih ringan dalam menyusun itu, apalagi dibantu oleh bapak-bapak ibu yang lain yang sama-sama ingin berjuang mencari bekal tambahan di akhirat. Saya kira itu jadi perjuangan kita di masjid ini adalah untuk tidak hanya untuk kepentingan dunia tapi juga untuk kepentingan akhirat. Dan tadi pagi di pengajian pimpinan sudah disampaikan banyak oleh narasumber kita bahwa ini memang itu menjadi bagian dari perjuangan kita, dari jihad kita untuk menolong agama Allah. Dan kebetulan menolong agama Allah di sini adalah dengan memakmurkan masjid, mengembangkan masjid. Kurang lebihnya maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati dari Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya dan yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Karangpilang Kota Surabaya serta Bapak Ibu takmir dan jamaah Masjid Gunung Sari Indah serta Masjid Ad-Da'wah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Kami paham panjenengan mungkin lelah, capek, aktivitas seharian, banyak kesibukan, juga banyak beban dan banyak masalah. Namun karena panggilan Allah, panggilan jihad, panjenengan hadir. Semoga kehadiran panjenengan tercatat sebagai amal saleh salehan. Yang kedua, kita bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, uswatun hasanah, penutup para nabi dan tidak ada kenabian setelah kenabian beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini beberapa hari ini kali kedua kami kesini. PR besar untuk masjid ini adalah bagaimana suara menging yang ini hilang. Ya, ini suara apa itu? Sound system ya. Nggak tahu ini kenapa, yang ahlinya ahli pasti tahu. Jadi ini PR pertama Pak Hidayat, jangan lama-lama, 3 hari sudah nggak ada suara kayak gini ya. Ini penting. Ada sebuah momen acaranya itu buyar Pak karena sound systemnya bermasalah. Ada nggak? Pernah ya? Pasti pernah ya. Bapak dan Ibu sekalian, hasil rapat dari pimpinan daerah tabligh ya dan pimpinan cabang dan majelis tabligh cabang sudah selesai, dan Pak Hidayat dan Pak Hartono mendapatkan amanah untuk menjadi ketua takmir. Saya bercanda dengan jamaah di Tulungagung tadi jam 6 setelah ngisi kajian. Di sana sama mau muscap. Saya tanya, gimana muscap di sini? Aduh Ustaz, di sini tuh gak ada yang pingin jadi-jadian katanya gitu. Malah kepingin royoan mundur gitu. Di sana seperti itu. Loh kenapa begitu? Berat Ustadz menjalankan amanah kan begitu. Sama seperti menjadi ketua takmir, ini adalah sebuah amanah. Menjadi kepala sekolah sebuah amanah. Menjadi ketua pimpinan cabang adalah sebuah amanah. Ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, maka dari itu setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pesan kami Pak Hidayat maupun Pak Hartono, masjidnya itu
difungsikan baik secara material maupun spiritual ya. Ini sudah bagus ya. Konten dunia nyata ada, konten dunia maya juga ada. Yang bagus-bagus dilanjutkan ya. Yang kemarin dievaluasi belum bagus, maka harus diganti program yang lebih bagus, bukan dihilangkan. Jadi ada ganti pemimpin, ganti kebijakan, sistemnya diganti, kalau di sekolah kurikulumnya diganti, brandingnya diganti, jadi seperti bangun baru lagi. Nah ini karena sudah bagus MGSI, dan kami berharap ya, karena sudah bagus dilanjutkan, dan kami berharap MGSI ini jadi apa istilahnya, barometer, apalagi mercusuar. Kalau di Yogyakarta ada Jogokarian, maka di Surabaya ada Masjid Gunung Sari Indah. Wes itu ditanamkan, tanamkan terus. Nah Pak Hidayat nggak bisa bergerak kalau jalan sendiri, butuh tim yang hebat. Nah pasti nanti suatu saat pada titik tertentu pengkaderan itu akan berjalan. Setelah kepemimpinan Pak Hidayat siapa? Setelah kemudian itu siapa lagi? Sama setelah Majelis Tabligh Ustadz Suhadi, Ustadz Imam. Setelah Ustadz Imam siapa lagi? Semua pada suatu momen, pada suatu waktu ada pemimpinnya, ya kan? Pada suatu momen ada legendnya, dan legend sendiri itu ada momennya. Maksudnya gimana? Pada suatu masa pasti ada tokohnya, dan tokoh sendiri ada masanya. Nah itu, jadi saya harap benar-benar bijak dalam menjalankan roda kepemimpinan. Ingat, fungsi masjid bukan hanya sebagai tempat sholat, tapi juga tempat taklim, juga tempat berlatih, tempat istirahat, dan aneka fungsi masjid yang lainnya. Siarkan, dan pesan saya Bapak Ibu sekalian yang anak muda, tolong fasilitasi, diopeni, apalagi iya, supaya nanti setelah kita yang tua-tua ini nanti meninggal dunia, aman, MGSI ada yang melanjutkan. Loh kok hilang ini anunya, hilang sendiri. Oh, ini bagus ini. Nah tadi kan apa, wenging gitu ya. Nah itu, dan janji Allah sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang yang beriman. Kalau nggak beriman nggak mungkin datang. Itu ayatnya jelas, apalagi diawali dengan kata innama. Innama itu ada batasan jumlah, nggak semuanya orang bisa, nggak semua orang bisa. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi hanya orang yang beriman ya, yang percaya kepada Allah dan hari akhir, itu yang memakmurkan masjid Allah. Yang tidak begitu beriman dan tidak begitu percaya kepada hari akhir, ya tidak datang untuk memakmurkan masjid Allah. Jadi berbahagialah dan berbanggalah. Tiang kados jenengan niku langka. Yang banyak itu pulang kerja, pulang kerja di rumah. Paginya lagi kerja, pulang kerja, bercanda dengan keluarga, tidur di rumah. Seperti itu tiap hari. Yang kayak panjenengan ini langka, maka berbahagialah. Jadi janji Allah ya, wong sing senengane makmurna masjidku, apa mana bangun masjidku, bangun rumah di dunia, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Siapapun pemimpinnya, selama itu dalam koridor ketaatan kepada Allah, maka harus kita dukung ya. Kemudian yang memakmurkan masjid Allah menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun, walam yakhsha illallah ya, dan tidak takut kepada illallah ya, kecuali kepada Allah. Tidak takut kepada siapa kecuali kepada Allah. Ini ngeri. Arab korupsi wedi, ono bendahara Ustadz Imam mudun toko khutbah Jumat,
bersolat sunnah diparani, Ustadz tolong masjid ini diaudit. Loh, ada apa? Saya curiga, aku ceramah kok jeglek ono ping telu iki listrike. Ono apa? Ada apa ya Allah masjid ini? Bersolat sunnah baru ngomong bendahara nih. Pas saya tanya, di mana ketua takmirnya? Ketua takmirnya sudah 2 tahun ini nggak pernah ke sini. Ini Masjid Muhammadiyah. Saya nggak sebut masjid mana. Ya, jadi tolong ini benar-benar amanah dan takut kepada Allah. Takut kepada Allah, karena ciri orang yang bertakwa al-khauf minal jalil. Jadi takut kepada zat yang maha agung. Takut, jenengan paham, takut dalam definisi seperti apa. Demikian kami ucapkan selamat mengemban amanah. Amanah itu berat kata Imam Ghazali, betul ya? Yang paling berat di dunia ini itu apa? Amanah. Yang paling besar apa? Nafsu. Yang paling jauh apa? Cita-cita atau keinginan. Yang paling dekat kematian. Ya, mumpung kita dekat dengan kematian, tapi cita-cita masih kita terlalu banyak. Oleh sebab itu kita gunakan sisa kita dalam mengabdi kepada Allah, beramal soleh. Semoga amal kita tercatat sebagai amal soleh soleha. Saya doakan lancar MGSI, lancar ad-dakwah. Ad-dakwah belum ada suaranya ya Pak. Ad-dakwah harus sama seperti MGSI ya. MGSI dulu kan kecil ini ya Pak ya. Nah ini loh yang saya maksud. Jadi tidak harus sesuatu itu langsung besar. Boleh masjidnya kecil tapi mimpi dan cita-citanya, programnya harus besar. Dan itu butuh orang yang berjiwa dan berpikir besar. Kalau yang berjiwa kecil dan berpikir kecil nggak bisa besar. Ya, insya Allah MGSI ini saya target 2 tahun Pak, harus viral. Jadi kalau tanya di mana masjid percontohan di Surabaya, MGSI. Menang berapa kali juara? 3 kali juara. Nah itu harus. Kelemahan MGSI hanya 1 kemarin kalahnya, kaderisasi. Nah itu ya, itu PR. Sawangannya kecil tapi bebannya berat. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini para jamaah memberikan selamat kepada Ketua Takmir yang baru, yaitu Bapak Hidayat Toroni, Ketua Takmir Masjid Muhammadiyah Gunung Sari Indah, dan Ketua Takmir Ad-Dakwah Kemelaten Bapak Hartono MT. Ini kokam juga mengucapkan selamat juga ini. Alhamdulillah ini mantap. Aman sekali.